Selamat pagi pemirsa, Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Kami hadirkan informasi menjelang sholat Idul Fitri Jalan R.A. Kartini di Cirebon, Jawa Barat relatif landai. Sejumlah akses jalan mengarah ke Masjid At-Taqwa ditutup untuk sterilisasi area. Sementara momen sholat Idul Fitri juga berlangsung hikmat di Masjid Agung Tegal. Aktivitas tersebut dijaga oleh aparat petugas keamanan dari TNI dan Polri. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Fania Liu. Sementara di Tegal, Jawa Tengah sudah ada jurnalis Metro TV Hendrich Samuel. Kita ke Fania terlebih dahulu. Fania, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di sana? Selamat pagi Jose dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat atau tempatnya berada di titik Jalan Raya R.A. Kartini di depan Masjid At-Taqwa. Dan menurut pantauan kami ini untuk lalu lintas di depan Masjid At-Taqwa atau tepatnya di Jalan Raya R.A. Kartini ini sudah mulai ramai dan juga sudah mulai banyak kendaraan yang melintasi kawasan ini. Namun juga untuk di sepanjang Jalan R.A. Kartini ini ditutup untuk cleaning area menuju ke arah Masjid At-Taqwa. Dan oleh karena itu juga disediakan sejumlah kantung parkir untuk para jemaah agar bisa memarkirkan kendaraan mereka di sana. Dan menurut pantauan kami ini juga ada garis putus-putus berwarna putih untuk syaf sholat Id di sepanjang Jalan R.A. Kartini ini. Dan untuk garis tersebut ini sudah mulai terlihat di lampu merah alun-alun Kejaksaan hingga ke arah kantor Kelurahan Kejaksaan. Dan untuk jalan akses menuju masjid ini tepatnya di sepanjang jalan ini seperti yang sudah saya katakan ini ditutup sehingga ini para pengendara ini juga dialihkan ke sejumlah jalan ataupun juga bisa memutar arah balik untuk tidak melewati akses dari Jalan R.A. Kartini. Dan menurut data terakhir yang kami dapatkan dari PHBI ataupun juga Panitia Peringatan Hari Besar Islam ini terdapat dua skenario yang nanti akan diterapkan. Untuk skenario yang pertama ini sholat Id juga akan dilaksanakan di depan halaman Masjid At-Taqwa. Dan untuk skenario yang kedua ini jikalau hujan nantinya ini sholat Id akan diselenggarakan di dalam Masjid At-Taqwa. Dan untuk jumlah jemaah sendiri ini memang belum dipastikan namun diprediksikan terus bertambah setiap tahunnya. Dan terkait akses jalan dari arah Jakarta menuju Cirebon ini menurut data terakhir yang kami himpun dari Astra Infra ini sudah ada lebih dari 33.000 kendaraan yang melintasi eks gerbang tol Cikopo menuju Cirebon. Dan belum ada juga rekayasa lalu lintas yang diterapkan dari arah Jakarta menuju Cirebon, mengingat kemarin ini sudah ada rekayasa lalu lintas berupa one way yang diterapkan pada pagi hari dan juga diberhentikan pada siang harinya. Dan angka yang saya sudah sebutkan tadi sebelumnya ini sebanyak 33.000 kendaraan yang melintasi kawasan eks gerbang tol Cikopo menuju Cirebon ini justru menunjukkan adanya penurunan volume kendaraan karena sebelumnya ini setidaknya sudah ada lebih dari 1.700 kendaraan yang terhitung. Dan untuk kendaraan yang melintasi kawasan eks gerbang tol Cikopo ini memang relatif landai ya, sehingga mereka ini dapat menggunakan kecepatan yang relatif stabil sehingga ini memang tidak ada tersendat kendaraan yang tersendat ataupun juga jumlah volume kendaraan yang begitu besar. Dan juga untuk bagi para pengendara yang masih di jalan ataupun masih hendak ingin melanjutkan perjalanan mereka ini ada pun juga sejumlah rest area yang dapat digunakan untuk sholat Id. Beberapa diantaranya ini untuk dari yang mengarah ke Cirebon ini ada di KM 102 dan juga 166. Sementara untuk yang ke arah Jakarta ini di KM ataupun di rest area KM 164 dan juga berada di rest area KM 101. Demikian Jose, saya kembalikan ke studio. Baik, dari Fania kita beralih ke Samuel. Samuel, selamat pagi. Bisa Anda sampaikan seperti apa kondisi di jalur arteri Tegal saat ini? Ya baik, selamat pagi Jose dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini saya berada di sisi depan dari Masjid Kota Tegal. Dan yang saat ini banyak warga Kota Tegal yang sudah ramai datang ke area Masjid Agung Kota Tegal ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan dapat saya laporkan juga kepada Anda bahwa
Di titik saya berada ini merupakan sisi depan yang memang diperuntukkan untuk nantinya menjadi kantong parkir dari para jemaat yang akan melakukan sholat Idul Fitri. Dan di sisi belakang yang dekat dengan alun-alun merupakan nantinya titik untuk melaksanakan sholat Id yang dimulai sejak yang nantinya akan dimulai pada pukul 6 hingga pukul 7. Dan sampai dengan saat ini banyak warga yang masih berdatangan dan juga sudah mulai turun juga beberapa personil dari pihak keamanan yakni kepolisian yang nantinya akan diperuntukkan untuk memobilisasi massa seusai dari sholat Idul Fitri. Dan tidak hanya itu juga, warga yang berdatangan ini saya sudah melihatnya sejak pukul 5 pagi. Dan nantinya mendapatkan info juga bahwa Wali Kota Tegal, Dedi, akan melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Agung ini. Dan memang sampai saat ini masih belum diketahui dengan pasti siapa yang nantinya akan memimpin sholat Idul Fitri ini. Namun tim kami juga masih akan mengkonfirmasi kembali. Dan terkait dengan arus mudik, memang sampai dengan saat ini di jalur arteri tadi terpantau sangat-sangat kosong, Jose. Dikarenakan mungkin hari ini juga sudah memasuki hari raya Lebaran sehingga arus mudik ataupun pemudik yang masih melaksanakan perjalanannya dia hingga sebentar di masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Untuk sementara kembali ke studio, Jose. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.